saya Naila Karia Maufida dari kelas 11B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang regresi linear dan analisis korelasi. Regresi linear adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Langkah-langkah mencari persamaan garis regresi yang melalui dua titik X1Y1 dan X2Y2 dapat ditentukan dengan cara yang pertama mencari gradien garis lurus, yang kedua mencari persamaan garis regresi. Persamaan regresi pada diagram tersebut. Pertama, mencari gradien garis lurus terlebih dahulu dengan titik X1, Y1 yaitu 80,32, X2, Y2 yaitu 95,44. Kemudian kita substitusi ke dalam persamaan B sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 44 min 32 per 95 min 80 sama dengan 12 per 15 sama dengan 0,8. Langkah kedua, mencari persamaan garis regresinya dengan mensubstitusi ke dalam persamaan Y min Y1 sama dengan B kali X min X1, Y min 32 sama dengan 0,8 dikali X min 80, Y min 32 sama dengan 0,8 X min 64, Y sama dengan 0,8 X min 64 plus 32, Y sama dengan 0,8 X min 32. Jadi persamaan garis regresinya adalah Y topi sama dengan 0,8 X min 32. Regresi linear bertujuan untuk menentukan garis lurus terbaik atau garis best fit. Metode garis best fit dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama metode analisis, yang kedua metode kuadrat terkecil. Dari diagram tersebut, dapat kita buat beberapa garis regresi dengan cara menghubungkan dua buah titik. Ada tiga garis yang sudah kita buat dalam diagram tersebut, yaitu garis biru, hijau, dan merah. Garis biru adalah garis yang melalui titik 10,2 dan 45,15. Garis hijau adalah garis yang melalui titik 10,2 dan 50,14, dan yang terakhir itu adalah garis merah adalah garis yang melalui titik 15,5 dan 50,14. Dari ketiga garis tersebut, kita analisa mana garis yang memiliki residu paling kecil. Residu adalah jarak titik di luar garis terhadap garis regresi. Pada garis biru terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 titik yang berjarak terhadap garis regresi. Selanjutnya pada garis hijau terdapat 1, 2, 3, dan 4 titik yang berjarak terhadap garis regresi, dan yang terakhir pada garis merah terdapat 1, 2, dan 3 titik yang berjarak terhadap garis regresi. Di antara semua garis yang mungkin dibentuk, hanya ada satu garis yang paling tepat, yang disebut sebagai garis best fit. Jika jarak atau residu masing-masing dijumlahkan, maka residu yang paling sedikit terdapat pada garis merah. Selain dengan analisis, garis best fit juga dapat ditentukan dengan metode kuadrat terkecil. Masih dengan contoh yang sama, tentukan beberapa prediksi garis best fit yang mungkin. Menentukan garis best fit. Metode kuadrat terkecil adalah suatu bentuk analisis regresi matematis yang digunakan untuk menentukan garis yang paling sesuai untuk sekumpulan data. Memberikan demonstrasi visual tentang hubungan antar titik data. Persamaan garis best fit dapat diprediksi menggunakan metode kuadrat terkecil dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan persamaan perkiraan garis regresi, yaitu
regresi atau Y-topi. Secara umum persamaan garis tersebut Y-topi sama dengan MX plus C jika suatu garis melalui dua titik yaitu X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus X min X2 per X1 min X2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2. Yang kedua, menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati Y dan Y topi atau dengan rumus sigma Y min Y topi kuadrat. Ketiga, menentukan nilai sigma Y min Y topik kuadrat terkecil dari masing-masing perkiraan garis regresi dan yang memiliki dan yang memiliki sigma Y min Y topi kuadrat terkecil, maka itulah garis base fit-nya. Menentukan garis base fit dengan metode kuadrat kecil pada garis biru. Menentukan garis base fit dengan metode kuadrat kecil. Jika suatu garis melalui dua titik yaitu X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garisnya diperoleh dengan rumus X min X2 per X1 min X2 sama dengan Y min Y2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2. Garis biru melalui titik 10,2 dan 45,15, maka X min 10 per 45 min 10 sama dengan Y min 2 15 per 15 min 2 X min 10 per 35 sama dengan Y min 2 per 13. 35Y min 70 sama dengan 13X min 130, 35Y sama dengan 13X min 130 plus 70, 35Y sama dengan 13X min 60, Y sama dengan 13X min 60 per 35. Y sama dengan 1 per 35 dikali 13X min 60. Langkah pertama menentukan persamaan perkiraan garis regresi Y sama dengan MX plus C. Garis biru melalui dua titik dua titik yaitu titik 10,2 dan 45,15. Itu persamaan garisnya Y topi sama dengan 1 per 35 dikali 13X min 6. Begitu juga dengan cara yang sama untuk garis merah dan garis hijau. Maka diperoleh garis merah melalui dua titik yaitu 15,5 dan 50,14 dan persamaan garisnya itu ya topi sama dengan 1 per 35 dikali 9X plus 40 dan garis hijau melalui dua titik yaitu 10,2 dan 50,14 dan menghasilkan persamaan garis ya topi sama dengan 1 per 10 dikali 3X min 10. Maka koefisien korelasinya kita dapatkan 1. Jadi, R sama dengan 600 dikurang 4 dikali 10 dikali 12,5 per akar 480 dikurang 4 kali 10 kuadrat 2 kuadrat dikali akar 750 dikurang 4 dikali 12,5 2 kuadrat sama dengan 600 kurang 500 per akar 480 dikurang 400 dikali akar 750 dikurang 625 sama dengan 100 per akar 80 dikali akar 125 sama dengan 100 per akar 10.000 sama dengan 100 per 10
sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Maka koefisien korelasinya kita dapatkan 1. Jadi, hubungan korelasi korelasi positif sempurna. Selanjutnya, koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat dirumuskan dengan R kuadrat dikali 100%. Jadi, R kuadratnya 1 pangkat 2 dikali 100% sama dengan 1 dikali 100% sama dengan hasilnya 100%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.